Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video kali ini, saya ingin menanggapi sebuah video dari Ustadz Sugi yang mengatakan bahwa orang Kristen protes pria muslim mendapatkan 72 bidadari. Seperti apa videonya? Yuk mari kita saksikan bersama-sama. Itu saya menanggapi fitnahan orang-orang Kristen yang mengatakan pria muslim itu mendapat jatah ya, mendapat bidadari 72 orang. Itu saya menulis orang-orang Kristen ini protes ketika pria muslim mendapatkan 72 bidadari. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama-sama, jelas Ustadz Sugi mengatakan bahwa ada orang Kristen yang protes terkait dengan pria muslim mendapatkan 72 bidadari. Nah, tanggapan saya terkait bagian ini yang pertama adalah kalau ada orang Kristen yang protes terkait dengan pria muslim mendapatkan 72 bidadari, menurut saya orang Kristen tersebut adalah orang Kristen yang tidak paham tentang ajaran kekristenan. Karena apa? Karena orang Kristen tentu tidak mengimani hal yang demikian. Dan kalau ada pun orang Kristen yang protes, itu menurut saya orang Kristen yang aneh. Karena itu adalah keyakinan dari mereka. Dan ada ustadz juga yang menyampaikan terkait hal ini. Mari kita lihat bersama-sama videonya. Di dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk syurga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di syurga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka ini kuat. Nah, ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Nah, dari bagian ini tidak boleh orang Kristen dan tidak berhak untuk protes. Karena sekali lagi ini keyakinan mereka, bukan keyakinan kita sebagai orang Kristen. Dan orang Kristen tidak boleh ikut campur, apalagi protes. Toh kalian atau orang Kristen tidak mengimani bagian ini atau hal yang demikian. Nah, saudaraku, perlu kita ketahui bersama, di dalam ajaran kekristenan memiliki pemahaman dan pengertian yang berbeda. Sebab Yesus sendiri jelas menekankan bahwa di dalam surga nanti tidak ada kawin mengawinkan. Matius 22 ayat 29-30, firman Tuhan berkata, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dari bagian ini tentu kita harus mengerti apa konteks
teks yang sedang dibicarakan pada bagian itu, supaya kita lebih paham lagi kenapa Yesus menyampaikan bagian ini. Kita harus mulai kembali melihat di dalam Matius 22 ayat 24 sampai 28 supaya kita semakin paham bagian ini. Di sana dikatakan, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Nah, Yesus menyampaikan konsep yang berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Sebab nanti akan ada kebangkitan, setelah kita mati akan ada kebangkitan. Dan di surga nanti tidak ada kawin mengawinkan. Maka jelas Yesus menyampaikan bagian ini di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-30. Saya pikir sudah jelas ya bahwa tidak ada alasan orang Kristen untuk protes bahwa ketika pria muslim nanti mendapatkan 72 bidadari. Dan saya rasa sampai di sini video ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.